Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara plotting dan apa saja yang akan diplotting. Yang pertama itu set plan bangunan, nanti ada denak lantai, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, potongan arah X, Y, dan lain-lain. Ini berarti ada 17 ya kalau bisa difoto. Nah, kalau sudah tinggal kita menuju ke AutoCAD yang pernah kita buat. Nah, kalau sudah kita mengambil copy yang pernah saya share di Google Classroom, kita download terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah di-download, kan ini sudah di-download. Nah, ini dikasih nama kalian siapa, di double klik aja. Terus name juga di double klik. Terus kelas G. Lalu untuk nama dikasih nama kalian. Terus untuk judul gambar mengikuti yang ada di copy. Kalau sudah, kita copy aja. Kita blok semua. Terus Ctrl C. Kalau sudah, kita ke gambar kalian yang bahan aja yang sesuai AutoCAD kalian. Kalau sudah, di Ctrl V, diklik dulu, di Ctrl V. Terus untuk titik poinnya kayak di sini. Gambarnya sangat kecil ya, teman-teman. Gambarnya sangat kecil, jadinya kita gedein kan ini sangat kecil banget. Nah, kita gedein, kita zoom out ya, zoom in. Kalau sudah, kita copy. Ini kita copy lagi, Ctrl C. Lalu kita ke layout 2 atau layout 1 boleh. Nah, ini ya, kalau ini kita ke layout 2, caranya mudah, tinggal kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus, delete, seperti biasa. Terus kalau sudah, kita ke bagian layout yang atas ini. Ada tulisan layout yang atas ini ya. Terus pack setup. Terus kita kan di layout 2. Terus kita modify. Untuk namanya ini diganti ke DWG atau PDF. Terus untuk paper size ISO full blended untuk ukuran A3 420 kali 297. Oke, kalau sudah kita ke layout sudah, kita preview. Nah, kalau sudah seperti ini, terus tinggal di escape. Untuk scale-nya 1:1, ini 1:1 semua, terus di OK. Terus di close. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita Ctrl V, gambar yang pernah kita buat tadi, terus ketikkan 0, terus tab, 0 lagi, terus enter. Nah, kalau sudah kan ini gambarnya seperti ini. Kita blok semua, terus ketik SC untuk scale ya. Terus ketikkan di pojok sini, terus dipasin. Kira-kira kita ngepasin ini, tinggal kita geser aja. Untuk angka pastinya belum bisa, soalnya ini scale ya. Terus kalau sudah pas, di ujung-ujungnya tinggal kita klik. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ke model saja. Oke, berarti kita layoutnya udah ya, udah, terus kita ke model. Nah, kita ke layout lagi, layout 2 ini, terus kita copy, kita blok semua, terus Ctrl C, terus kita ke model, terus Ctrl V. Terus kalau model, Ctrl V. Kliknya sih. Nah, kalau gambarnya masih kecil, kita scale lagi aja. Scale ukuran ini sekitar 200. Kita scale 200. Nah, kalau sudah, kita ke
tornya. Tornya kita lihat, tor pertama itu kita membuat bagian set plan bangunan. Nah, ini saran saya kita buat 17 terlebih dahulu, 17 kop. Kita copy. Saya move dulu aja biar ya, ini saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Ntar ini kita copy. Untuk tempat terserah, yang penting itu kita tahu namanya. Contohnya ini ya, kita copy 17 kop. Nah, ini 1, 2. Ini kita copy. 17 kop ya. 1, 3, 4, 5. Nah, 7, 8, 9, 10, 17 ya totalnya. 11, 12, 13, 14, 15. Terus nambah 2. Nah, kalau sudah tinggal kita samain ininya, kita masukin gambar list gambarnya. Yang pertama itu set plan bangunan. Nah, set plan bangunan itu bangunan kalian ya, yang set plan ya, bagian set plan. Contohnya saya masukin gambar saya ini. Terus kita copy aja. Usahakan di bagian tengah. Lalu kalau sudah, kita buat yang ini untuk penamaannya. Contohnya ini ya. Kita copy. Untuk ukuran menyesuaikan ya. Ukuran menyesuaikan. Kalau bisa itu taruh bawah juga boleh, taruh atasnya juga boleh. Yang penting itu disamakan semua. Contohnya di bawah atau di atas boleh. Oke, saya taruh bagian bawahnya saja, pas bawah sini ya. Nanti ini bisa ditengahin lagi. Untuk nengahinnya nanti aja di bagian apa? Bagian pas ngeplot. Ini ganti itu ya, namanya set plan gitu. Dinas set plan. Set plan bangunan. Untuk garis-garisnya sama skalanya, untuk skalanya dipotong dulu aja nggak apa-apa, nanti bisa diketik pas plotting. Soalnya kan kita belum tahu ukuran skala. Nah ini kayak gini aja nggak apa-apa. Nah terus ntar bagian nomor lembarnya kan ada 17. Nah jumlah lembarnya diganti 17. Terus tanggal pengumpulan atau ini ya, nomor lembarnya itu 1. Kan ini lembaran pertama. Nah, kayak gini ya, jumlah lembarnya 17, terus nomor lembarnya ini kan kita nomor lembar pertama. Terus untuk tugas minggu pertama ya, untuk set plan kan tugas minggu pertama. Atau nanti minggu kedua. Coba dilihat di ininya aja, di bagian ini. Kita masuk ke pertemuan 2 ya. Untuk pertemuan 2, nah, kayaknya pertemuan 2. Nah, untuk pertemuan 2 itu bagian set plan sama rencana dinas. Jadi,
nanti di bagian sini itu tugas minggu kedua. Terus untuk nomor lembarnya nomor 1, terus pada tanggal berapa kalian buat kayak gitu. Nah, kalau sudah, terus ini kita yang lain juga mengikuti kayak gini semua. Kan nomor kedua itu kita membuat bagian ini denah lantai. Nah, ini aja kita denah rumah kita copy, lalu taruh bagian sini. Untuk tulisannya kita taruh dulu aja nggak apa-apa. Ini kita move. Untuk ininya kita samain semua. Bagian ininya kita samain. Nanti tinggal kita copy aja yang bagian sini, terus taruh bagian sini. Nah, saya contohnya. Kita copy. Taruh bagian sini. Nah, kalau bisa, ini kan kita nggak tahu arah utara mana. Nanti dikasih simbol utara, kayak ini aja nggak apa-apa. Tinggal kita buat simbol utara itu di mana, ke atas kan. Jadi tinggal buat panah ke atas. Ini saya sampai aja. Ini tulisan. Oh. Kalau sudah, kalau dibuat se-kreatif mungkin aja nggak apa-apa. Ini foto saja. Nah, ini maksudnya arah utara. Terus kita ini aja yang kurang kan, untuk pandangan itu ada 2 ya. Untuk potongannya saya copy itu. Ini sambil kita benerin, sambil kita ngecekin yang kurang-kurang di mana. Nah, ini terus ini juga saya copy dulu. Nah, kalau sudah set plan, nanti biar nggak bingung teman-teman, ininya juga dinamain aja, nggak apa-apa, set plan gitu. Ini set plan bangunan enggak ya, ini namanya denah ya. Denah lantai. Ini namanya denah lantai. Nah, ini buat kita jaga-jaga, terus nomor lembarnya kasih nomor kedua, jumlah lembarnya itu 17. Terus tugas minggu kedua pada bulan sama tahun berapa. Itu disesuaikan sama yang ada di Google Classroom. Ini kan. Jadi untuk minggu kesini berapa, tanggal berapa. Ini ya, untuk minggu kedua. Untuk minggu kedua itu tanggal ini 15-an ya. Tanggal 15 atau pas kalian gambar itu tanggal berapa, itu aja berapa. Terus untuk gambar ketiga itu tapak depan, teman-teman. Untuk tapak depan kita copy. Tapak depan kita ACO. Nah, kalau sudah, tinggal kita geser sini. Nah, ini taruh aja nggak apa-apa. Ini. Terus untuk penamaannya tinggal kita copy, yang bagian itu kita copy. Taruh sama di sini. Terus gambarnya kita gunain aja. Ini terserah, yang penting kelihatannya rapi. Atau kurang ke atas juga nggak apa-apa, tinggal kita move. Nah, ini untuk tampak depan. Tampak depan. Nah, untuk skalanya nanti
benerin lagi, dibenerin pada saatnya. Terus untuk tampak samping kanan, tampak samping kiri, caranya juga sama, tinggal kita copy samping kanan. Samping kanan dulu ya, samping kanan. Ini sesuai tornya. Tampak depan, tampak belakang dulu. Kita copy. Ya, caranya seperti ini. Kalau bisa disamain. Namanya tinggal kita copy. Namanya tampak belakang. Tampak belakang. Untuk skalanya nanti bisa diganti. Terus untuk ininya kita ubah-ubah juga biar lebih enak. Ini untuk lembar berapa? Untuk lembar keempat ya jadinya. Ini lembar ketiga. Terus jumlah lembarnya itu 17. Terus ini untuk lembar keempat. Ini jumlah lembarnya 17. Terus untuk tugas minggu keberapa nanti kayaknya ini minggu ketiga ya. Ini minggu ketiga. Terus ini juga minggu ketiga. Untuk tanggalnya nanti silahkan kalian selesainya tanggal berapa itu. Untuk gambar-gambar ini, gambar tampak belakang. Kalau bisa disamakan di Google Classroom aja. Ini tampak belakang, kalau tampak belakang sudah berarti kurang tampak samping kanan sama tampak samping kiri. Ya. Kita copy. Caranya juga sama biar teman-teman nggak bingung, saya jelasin satu-satu aja biar mudah. Ini terus tampak belakangnya ini kita copy tulisannya. Terus bagian sini namanya tampak samping kanan. Ini panahnya dibenerin. Terus untuk bagian ininya, bagian ini ntar kita benerin juga. Terus untuk namanya, ini kan masih judul gambarnya bencana dina. Teman-teman ini untuk judul gambarnya juga dibenerin ya. Contohnya ini set plan. Nah, ini namanya set plan. Nah, tinggal di double klik, ntar ini namanya set plan. Nah, ini juga untuk ininya juga diganti namanya itu denah lantai. Double klik, namain denah lantai. Yang lainnya juga begitu. Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat ini. Yang tadi kanan, sekarang yang kiri. Tinggal kita copy lagi. Terus kita ke sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita ini kita copy aja. Nanti yang penting nanti dirapikan sendiri aja sendiri. Udah bisa kan untuk rapitin, udah mau 1 bulan lebih. Tambah samping kiri, nah tambah samping kiri kayak gini. Nanti kalau sudah itu bagian potongan arah X. Nah, potongan arah X itu potongan A. Ini ya, kita potongan arah X itu disamaan ini aja. Bagian ini untuk X, ini untuk Y. Sudah tahu kan X itu yang lintang ini yang memanjang. Nah, kalau bisa ini potongannya diganti aja ya namanya. Ini potongan X saja seperti yang dulu potongan X. Kalau untuk gambar-gambar kalian juga dibenerin ya untuk bagian gambar ini. Ini potongan X. Ini X, ini juga X. Ini kan kalian cuma 2. Nah, ini punya saya cuma 3
ada ya, ketikkan yang ini yang Y. Juga potongan Y. Nah, gini aja nggak apa-apa. Kalau sudah, tinggal kita copy yang sudah pernah kita buat. Nah, ini untuk udah meliputi produk hubungan, budak-budak jaringan, dengan barang pilang, kayak semua. Kalau sudah, tinggal kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, tinggal kita geser aja, nggak apa-apa. Ini nanti dibenerin aja. Nah, itu namanya potongan X ya. Kita copy aja, CO seperti biasa. Nah, ini ada namanya potongan X. Untuk skalanya nanti bisa bisa mengikuti. Kayak itu nanti pasti sama ya teman-teman. Ini ya bagian tapak ini, bagian sini itu ukurannya sama untuk skalanya. Soalnya kan masih sama gitu. Terus untuk potongan Y, nah kalau potongan X sudah, potongan Y ini sama ya teman-teman. Ini sama sini tuh sama, tapi gara-gara saya kerjanya belum selesai bagian ininya, jadi tinggal kita gini aja teman-teman, tapi harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Ini hanya contoh. Ini untuk potongan Y. Nah, kalau sudah kita copy. Nah, kalau sudah tinggal kita geser aja. Ini terserah kalian. Gini nih saya lebih memudahkan untuk saat loading nanti. Terus untuk gambar-gambarnya juga ini namanya potongan X. Terus untuk nomor lembarnya disamain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nomor 7 ini nomor 8. Nah, kalau sudah potongan X-Y terus kodifikasi balok. Nah, untuk kodifikasi balok ini yang ini ya, teman-teman. Untuk kodifikasi balok nanti ada ininya, ada sedikit tambahan untuk kodifikasi balok. Kita copy ini. Nah, kalau sudah tinggal bagian sini kita copy. Mungkin ini terlalu besar ya. Nanti bisa yang paling ngaruh nanti yang di sininya. Yang penting nanti dibenerin pas di sini. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita nama-namain. Ini kan ring balok ukuran 150 kali 200. Ini juga ring balok 150 kali 200. Maksudnya tingginya ya 200 ya, teman-teman. Untuk ukurannya kemarin itu sama kayak bagian slope ya. Jadi kita copy aja. Kalau teman-teman kita ukuran ini ya, kita copy aja ya, punyanya kolom ini kita copy. Terus kita bawain sini. Kan kebetulan teman-teman punyanya itu bentuknya cuma satu bentuk. Nah, jadinya ini kita ke bagian balok ya, ini kita masukin ke kodifikasi balok. Nah, kalau sudah tinggal kita hapusin aja yang ini juga dihapus, Nah, kalau sudah tinggal kita copy slope yang pernah kita buat. Soalnya ukurannya sama. Jadi saya copy slope yang pernah kita buat terlebih dahulu. Nah, ini aja ya, kita copy. Soalnya ukurannya sama, teman. Daripada buat baru lebih lama. Nah, kalau sudah tinggal ini dihapus saja. Dikasih keterangan ya. Kalau ukuran 150 kali 200. Nah, kalau sudah ini juga di copy, terus kita bagian ini ya, masukin ke bagian kodifikasi balok. Nah, kalau sudah
tinggal kita hapus bagian ini, kita trim. Nah, kalau sudah tinggal kita move bagian kenain bagian ini. Nah, ini dihapus satu kan lebih kan. Terus buat line biasa. Kodifikasi. Maaf ya. Kodifikasi. Terus kita buat line. Ini yang ini juga ya berarti saya mirror aja. Nah, sudah tinggal kita tengahin sih ininya. Kita move seperti biasa. Ini ya biar kita cari ketemu. Nah, ini terus cari yang bagian segitiga. Nah, kalau sudah dihapus. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah bentuknya kayak gini, mungkin ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, nanti bisa kita scale lagi di bagian pembuatannya. Oke, kalau sudah tinggal ini buat nah skalanya sini aja lah. Ini kita copy dulu. Sini ya. Mungkin aja sekarang. Misalnya terlalu gede, kita buat ukuran 100 saja. Kalau sudah, tinggal kita move. Skalanya itu 1 banding berapa? Nah, kalau sudah, tinggal kita dim, ini dim. Kita buat dim baru aja. Dim style. Terus kita masuk ke bagian yang kecil. Pondasi aja, dimensi pondasi ini kita tuh. Terus namain kodifikasi kalau terus continue. Terus kita buat kayak gini nih, ikutin aja ya kalau bisa di foto bagian ini. Oke, kalau sudah di oke, ini saya coba dulu. Kita buat dim. Nah, kalau sudah kayak gini, ini juga di dim lagi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus buat mLeader. MLD. Benar, MLD-nya gede nggak sih? Ini saya buat mLeader baru aja. MLD. mLeader style dulu. mLeader style. Terus untuk bagian yang kalau kalian punya pondasi, pakai yang pondasi ya. Terus ini kita modify yang standar nggak apa-apa, atau yang punya pondasi aja nggak apa-apa. Terus leader formatnya ganti segini 500 leader structure-nya segini, untuk kontennya segini. Kalau sudah oke, terus sekarang terus close, terus ketik mLeader kayak gini. Ini terlalu gede, nggak apa-apa. Ini tulisin aja. Untuk tulangan itu ukurannya tergantung ya teman-teman, kan ada yang 1,6, ini saya buatnya yang 8. Oke, kalau sudah ini saya buat ya, udah saya buat. Untuk teksnya kita kecilin aja, kayaknya kegedean, ganti 5. Terus simbolnya 1,2, lensnya 1,2 kayak gini, fit ini, primary unitsnya ini, terus oke, terus set current, terus close.
ininya segini aja. Nah, kalau sudah kan ini ada kayak gini. Nah, kita ketik aja, buat line aja, buat line. Caranya cukup mudah, tinggal buat line satu aja. Nah, kayak gini. Ini saya hapus dulu ya. Buat line kayak gini ya. Ini terus kenain sini. Nah, yang ini kita copy. Copy. Nah, kita copy. Terus kenain bagian tengah sini. Nah, ini kan tulisannya kurang kayak gini. Ini terus kita panjangin aja. Ini kenain sini. Nah, kalau sudah nanti bentuknya seperti ini, tulisin aja 2 untuk ini kayak gini ya. Ada 2 tulangan. Ini kan ada 2 tulangan. Nah, diameternya itu 8 mili. Ini diameternya kita buat dulu. Ini ukur dulu. Nah, ini kan diameter saya 8 mili. Kalau diameter teman-teman ada yang 16 ya tinggal ganti aja. Caranya cukup gampang, tinggal buat MTEX dengan ukuran 25. Ya, ukurannya 25. Terus buat untuk simbol ini caranya cukup mudah, tinggal kita ketik ini, ya bagian ini ada simbol kan. Terus pilih order. Nah, kalau sudah kita cari di bagian Arial, nanti ada yang bagian ini. Nah, kalau sudah ketik select, terus di copy. Nah, silang aja, terus di pastein aja. Nah, ini kan nanti ada tulisan kayak gini, nanti dihapus. Nah, kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Untuk bagian bawah juga sama. Terus untuk bagian ini, sengkangnya itu ukurannya jaraknya 150 dengan diameter 8. Ini kalau teman-teman ada diameternya berapa itu disesuaikan aja ya. Tinggal kita dim aja. Bagian sini ya, bagian sini sama bagian sini itu sekitar 8 gitu. Nah, jadi untuk buatnya kayak seperti ini. Nah, kalau sudah nanti ada tulisin aja ring balok dimensinya ini, tulangan atas segini, tulangan tengahnya nggak ada kan, ini ada tulangan tengah, terus tulangan bawahnya 2 sama diameter 8, untuk stangnya diameter 8 sama jaraknya 150. Untuk ukuran saya buatin aja biar kalian nggak bingung. Saya di style dulu. Di style ini jangan diikutin, soalnya ini saya mau buat kelihatan angkanya. Ini ukurannya 2000 ya. Nanti kalian buat kotaknya 2000, terus bawahnya itu nanti kalian buat kotaknya kayak gini ya. Terus untuk jaraknya sini sama sini tuh ya. Jarak sini sama sini tuh disamain aja pakai 50, jarak sini 50, terus untuk kotaknya ini juga disamain. Kalau nggak pengen ribet ya tinggal dibuat-buat gitu aja. Nah, ini di line, ini dibuat. Terus untuk ukuran tulisannya itu 75, terus untuk bagian keterangan ini juga. Nah, ini 75, nanti ada tulisan scale ya. Ini tulisin aja scale gitu. Tadi yang tadi itu di selain aja. Nah, kalau sudah, terus untuk bagian sini nanti teman-teman tinggal nyesuaiin aja. Ini saya buatnya langsung ya. Ini 80 ya, berarti 80 ke atasnya ini 160, bawah sini 80, terus 80 lagi. Jadi ya, ini ukuran sini ini 80.
160, terus bagian sini tuh sini ke sini tuh 80, ini 80, 80, 80, 80, untuk ininya 50. Untuk bagian sini ke sini 50, sini ke sini 50. Nanti teman-teman buat sendiri. Udah bisa caranya, terus ininya itu saja. Nah, kalau sudah tinggal kita copy ke bagian tadi kodifikasi. Emang tulisannya kecil, nanti bisa di scale lagi, teman-teman. Nanti bisa di scale. Mungkin tulisannya taruh mana ya? Ntar kalau saya scale, ntar kelihatan. Saya taruh bawahnya dulu aja, nggak apa-apa. Taruh sini dulu, nggak apa-apa. Terus kalau sudah, kita buat kodifikasi kolom. Nah, kalau kodifikasi kolom kan ini udah buat, jadinya tinggal kita copy. Oke, kalau sudah tinggal kita ke siniin. Jangan lupa untuk nama-namanya ini juga digantiin semua ya. Untuk nomor lembarnya, jumlah lembarnya sama, terus tugas minggu pada tanggal berapa. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke potongan tulangan balok yang memanjang ya. Yang memanjang itu ke atas ini. Nah, ini ya. Ini. Nanti untuk ininya, kan kita udah buat tadi tulisan kayak gini. Nah, kita itu copy aja, nggak apa-apa. Kita copy. Terus bagian, nah, saya copy dulu. Terus taruh bagian bawahnya sini. Bagian bawahnya sini, yang ini juga bagian bawahnya. Kita copy. Kalau sudah taruh sini. Untuk penamaannya ya sama, tinggal kita buat mleader style-nya ini. Kita ke bagian foto, kita buat baru aja nggak apa-apa. Kita new, continue. Oh iya, namanya dulu. Ini kita new. Terus namanya tulisin potongan balok, itu aja nggak apa-apa. Yang memanjang sama melintang, terus continue. Kalau sudah mleader-nya disamain, teman-teman 50. Ininya 2, ini 100. Satu, kontennya segini, 50 ini disamain semua. Kalau sudah di set kanan, terus di close. Terus kita klik MLD. Terus kita klikin ke bagian sini. Bagian ini namanya apa? Namanya ini namanya apa? Ini namanya itu tulangan atas dengan 2. Jumlahnya 2. Ukuran diameternya 0,8. Terus ini ada tulangan bawah, terus sengkang. Sengkang itu jaraknya segini dengan jarak 150. Nah, yang ini juga sama caranya, tapi ini namanya beda ya. Kalau yang ke atas ini memanjang, yang ini namanya melintang. Nah, kalau sudah kita namain satu-satu, ini juga dinamain ya ini. Saya copy dulu aja. Ini saya copy. Nah, kalau sudah tinggal kita copy. Kalau udah ya tinggal di copy. Copy. Kalau sudah masukin ke bagian ini kecil ya. Nanti skalanya digedein bisa. Terus yang ini juga kita copy. Yang melintang ya, yang melintang. Terus copy sini, bagian sini. Nanti untuk namanya juga diganti biasa, nggak apa. Nah, kalau sudah tinggal buat denah pondasi menerus. Nah, denah pondasi menerusnya kan ini ada yang salah, ada yang kurang. Nah, kita itu buat ukurannya ya teman-teman. Kita buat dimnya, dim style. Dim stylenya kita ke bagian ini aja. Bagian denah. Kalau
teman-teman udah buat dimensi bagian denah, tinggal bagian denah aja ya. Atau di bagian dimensinya tinggal ukuran berapa gitu. Ini saya modify dulu. Input ukuran 150, ininya 100, 170, teksnya segini, ininya segini. Kalau bisa di foto atau screenshot, kalau sudah di OK, terus di set current, terus di close. Terus kita buat dimensinya. Titik D, maaf, titik dim. Tinggal kita klik sini. Ini hasilnya ukurannya sama sih kayak yang pernah kita buat. Ini untuk bagian atasnya, untuk bagian as. Untuk ininya kayaknya kurang gede, maaf saya dim lagi. Saya install lagi. Modify. Terus ini kayaknya ini kalian buat baru aja namanya. Terus ini angkanya bisa sama. Nah, kalau sudah tinggal kita buat dim lagi. Ukurannya sih sama ya teman-teman, kayak yang pernah kita buat sebelumnya. Dim terus ini juga dim. Lagi. Nah, kalau sudah ini di ya. Kalau sudah kayak gini, nanti juga namanya diganti dengan rencana kayak gini, terus kita copy, kita pindah ke bagiannya. Ini untuk namanya terus kita copy ya, yang dari sini aja kita copy. Kita copy seperti biasa, terus dikasih nama denah rencana pondasi. Denah rencana pondasi. Nah, pokoknya ini kita buat serapi mungkin dan sebagus mungkin. Nah, kalau sudah tinggal kita ke bagian apa lagi ya? Ini udah. Terus detail pondasi menerus yang udah pernah kita buat. Detail pondasi menerus kayak gini ya. Ini kita copy juga. Kan kalian tergantung kalian ada yang pakai ini berarti ini dicantumin, kalau nggak pakai ini jadi ini nggak dicantumin, jadi ini doang aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tinggal kita copy. Terus bagian ini emang ini tulisannya kecil ya, nanti bisa di scale nanti bisa. Terus namanya kayak gini aja nggak apa-apa. Terus kalau sudah itu kita ke denah sloof, teman-teman. Kita ke denah sloof. Ini ya, denah sloof. Oh iya, kalau untuk denah sloof juga kita buat dimensi lagi. Dim. Untuk ukuran juga di pas di tengah-tengah aja, nggak apa-apa.
gini. Terus juga buat lagi bagian ini ke sini. Nanti kita sama kayak yang bagian ini. Nah, kalau sudah tinggal kita ya copy. Nah, kalau sudah tinggal kita taruh sini. Terus setelah ini kita ke bagian denah rencana atap, garis atap, dan kuda-kuda. Nah, kita kan denah rencana atapnya kan ini. Ini ya. Ini dikasih tulisan ini kuda-kuda 1, kuda-kuda 2, kuda-kuda 3. Kita copy. Nah, kalau sudah tinggal kita taruh sini. Ya, berarti sama kuda-kudanya yang pernah kita buat. Kuda-kuda 1 kayak gimana? Kayak gini ya. Ini ya kuda-kuda 1, terus kuda-kuda 2, kuda-kuda 3 ini juga kita copy semua. Ini dinama-namain semua ya. Ini saya kasih. Kalau bisa nanti disamain ya, disamain semua. Taruh sampingnya. Kalau ada 3 kuda-kuda, kalau bentuknya ada 2 ya 2. Ini ya, ini kasih nama semua ya. Kayak ini juga dikasih nama, ini nama dukungan, terus ini namanya ada usuk rank, ditambah-tambahin ini juga. Yang kayak ini ya, M leader ya. Nah, kalau sudah ini kita atasi. Terus ini dikasih nama seperti biasa, namanya pakai ini aja nggak apa-apa, di copy. Terus di copy, taruh sini. Copy namanya apa, terus untuk namanya juga ini ganti denah apa? Nah, denah rencana atap, garis atap, dan kuda-kuda. Terus untuk detailnya, detail kuda-kuda tinggal kita copy bagian ini kan ada ya bentuknya 1, ini kita copy. Nah, kalau sudah tinggal kita copy. Berhubung ini ada 3 bentuknya, saya ya buatnya 3 kayak gini. Saya taruh sini. Tapi nggak tahu sih kalau kecil langsung. Terus ini yang ini juga. Ini terus yang bagian sini ntar juga dikasih pendetailan. Ini karena saya belum buat, jadi kalian nanti buat aja sendiri. Udah bisa caranya. Terus yang bagian ini. Ya, terus kita ya juga buat juga kayak ini. Kalau sudah kan ini, kalau kita udah buat semua kayak gini kan, nah kita ke bagian ini teman-teman, ke bagian layout. Jangan lupa disimpan dulu aja nggak apa-apa, biar nanti ada kendala udah ulang lagi. Terus kita ke layout, kan ke layout masih kayak gini, ini namanya ganti ya. Contoh ini contoh saya ya, kalau nggak cukup ya disingkat aja nggak apa-apa. Yang penting NIM-nya jangan sampai lupa. Ini NIM saya, contohnya. Terus ini namanya itu tapi jangan diikutin ya. Terus untuk judul gambar pertama kita kan buatnya apa? Set plan, ya kan? Denah set plan. Denah set plan. Terus kalau sudah ininya dibenerin, nomor lembarnya 1, jumlah lembarnya berapa? 17 ya. Terus tugas minggu berapa tinggal kita buat kayak gini. Oh iya, untuk jumlah lembarnya akan saya tanyain ke Pak Haryadi dulu ya untuk bagian
kalau ada cover dan lain-lain, yang penting nomor lembarnya ini jangan lupa kasih 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ketik MView ini ya, MView. Terus kita klik bagian ini. Terus kita bagian kotak ini. Klik. Nah, kalau sudah kita ada gambar-gambarnya ini. Nah, kalau sudah kan ada warna merah kayak gini. Double klik apa-apa. Double klik. Nah, ada warna merah yang lebih gede ini, lebih tebal, terus kita zoom in aja. Bagian ini ya, terus kita buat detekan bangunan ini. Kalau seumpama bangunan kita ini mengganggu kan, nah kalau ini kayak mengganggu kayak gini lah, mengganggu, kita hapus aja di model, kita bagian sini hapus, terus kita ke layout, hilang kan? Tapi saya ajarin kita buat ininya untuk pas membuat ininya nggak bingung gitu, dibuatin dulu. Nah, ini namanya set plan bangunan. Nah, kalau sudah, ini kita kan nggak tahu ukuran skalanya berapa. Nah, untuk ukuran skalanya kita ke pojok kanan bawah yang ada angka-angka ini. Terus kita ke 1:100. Nah, 1:100 ini kan udah pas. Tinggal kita klik bagian sini. 1:100. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kita klik yang luarnya. Kalau sudah, ini juga udah 1:100. Contohnya, ini mau 1:50. Kalau 1:50 kan gedean. 1:110. Semana ini kan kalian kalau 1:100 itu masih ada kayak apa namanya, bangunan yang terpotong, jadinya harus skalanya harus digedein lagi. Di sini kan nggak ada tuh 1:100. Nah, kita ke custom. Nah, bagian custom ini kita ketik add, terus namain 1:, berapa pengen kalian, 120 nggak apa-apa, 110 nanti dicoba-coba aja. 120, terus paper unitsnya 1, drumming unitsnya juga 1 ke 120 ya, jangan lupa kayak gini. Terus tinggal di OK. Nah, nanti ada tulisan kayak gini, terus di OK. Terus kita banding 1:120. Nah, kayak gini. Terus setelah itu kita double klik tulisan ini skala. Terus kita ganti 100:120. Terus kalau masih ada merah-merah ini, kita klik di luarnya, dan double klik. Nah, jadi kita sudah bebas buat zoom in, zoom out. Nah, kalau kalian setelah ini tinggal ganti-ganti nama aja. Ini contohnya Dina Set Plan. Untuk nomor lembar 1, jumlah lembarnya 17, tugas minggu kedua. Nah, kalau sudah tinggal kita Ctrl P. Terus pilih continue to plot a single sheet. Nah, kalau sudah ini kan kita udah buat. Terus kita lihat preview. Ini warnanya masih merah kan? Kita escape dulu. Kita ke bagian ini. Monochrome. Bagian sini plot style table, pilih monochrome. Nah, kalau sudah ini scale-nya disamain 1 mm, ini 1 unit. Ini di preview lagi. Nah, kalau sudah nanti gambarnya seperti ini, hitam putih. Ininya dicekin semua ya, teman-teman. Ini dicek semua. Terus di escape aja, terus setelah itu di OK. Nah, untuk penyimpanan itu tergantung teman-teman. Ini contoh saya semester 4 ini ya. Saya taruh di gambar teknik, terus saya buat new folder, terus tulisan TB Gamtek. Lalu kita klik TB Gamtek, terus kita namainnya apa? Tulisin satu aja terlebih dahulu, 1.set plan. Set plan atau apa yang penting teman-teman mengerti. Ini gambar pertama, tulisin 1, kalau titik kayaknya nggak bisa, 1 ini 1 set plan gitu, terus save.
nanti jadi PDF langsung, teman-teman. Nah, ini jadi PDF-nya kayak gini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita di strip aja. Nah, ini kan sudah, teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita ke bagian ini. Ini kan sudah. Jadi kita double klik lagi. Kita ke ini, kalau ini kan tadi udah di PDF-in, kita zoom out aja. Zoom out pasti bisa. Nah, terus kita ke gambar sampingnya. Nah, kayak gitu. Caranya kayak gitu. Gambar sampingnya contohnya ini ya. Ini kalau kita kebesaran, kita lihat di sini dulu. Oh, berarti gambar ini tuh nomor lembar kedua. Saya gedein dulu. Oh, nomor lembar kedua ini dibenerin 2. Jangan dihapus dulu, teman-teman. Jumlah lembarnya berapa? 17, tugas minggu kedua. Untuk tanggal bulannya nanti juga disamain. Yang ini tugas minggu kedua itu tanggal berapa. Terus kalau sudah, didouble klik aja. Nah, ini dihapus dari sini juga bisa, teman-teman. Ini dihapus. Nah, kalau sudah, tinggal kita ke zoom in, zoom out. Terus kita ke bagian scale lagi. Scale-nya kan tadi 1:120. Nah, kalau bisa itu disamain semua. Nah, kalau kurang kayak gini, tinggal kita geser aja ke atasin gini. Caranya cukup scroll ini ditahan, terus dipencet, ditahan, terus kita geser aja. Seumpamanya kayak gini. Untuk bagian skalanya kan 1:120. Tinggal kita double klik bagian ini. Terus namain 1:120. Kalau sudah, tinggal kita double klik di luarnya. Terus kita ke bagian ini, denah ini, tulisan denah ini. Nah, kita ini namanya apa? Denah lantai ya. Denah lantai. Nah, kalau sudah dirasa oke, tinggal kita Ctrl P lagi. Terus continue. Terus kita ke bagian ini, plot style table-nya itu ke monochrome. Terus kita preview. Nah, kalau sudah kita preview, udah dirasa udah benar, tinggal kita escape. Kalau sudah di escape, tinggal kita oke. Nah, namanya apa? 2. Terus kita namain denah lantai. Terus kita save. Nah, jadinya kayak gini, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita strip lagi. Terus kita double klik di dalam ini, ruangan ini, double klik. Nah, kalau sudah, tinggal kita geser ke sampingnya, samping ini. Untuk ke samping ini itu kan bagian tampak depan. Nah, ini ya disamain kayak gini ya. Kita double klik di luar dulu. Terus saya gedein dulu ini. Terus namanya apa? Ini berarti bagian ini, teman-teman. Tampak. Proyeksi tampak depan. Tampak depan ya. Kalau sudah, double klik. Terus untuk nomor lembarnya kan nomor 3. Tinggal nomor 3. Jumlah lembarnya, tugas minggu keberapa? 3. Untuk tanggalnya berapa? Tinggal disesuaikan. Kalau sudah, di double klik dalamnya. Nah, setelah itu tinggal kita hapus aja, nggak apa-apa ya, bagian ini hapus. Terus kita masukin ke dalam sini. Terus kita ke bagian ini. Scale lagi. Scale-nya kayaknya 1:50. Oh, terlalu gede, berarti kurang kecil lagi. 1:60. Kan 1:60 belum ada. Nah, kita buat sendiri. Nah, ini kayak gini. Tinggal kita copy aja ini. Kita move bisa. Kayak gini. Nah, kalau sudah di escape, ini di namain ya, berarti 1:60. 1:60. Kalau sudah di double klik keluarnya, nah tinggal di Ctrl P lagi. Caranya sama kayak gitu semua. Terus kita ke bagian monochrome, terus kita preview. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita escape. Terus kita oke. Tulisin aja 3.
3 itu apa? Tampak depan. Caranya kayak gitu semua sampai akhir. Nah, ini jadi kayak gini ya. Mantap kan? Nah, kalau sudah tinggal kita double klik lagi, kita ke gambar sampingnya. Contohnya ini ya. Terus kalau kalian udah buat ini sih, nama-namanya jadi gampang, tinggal kita klik lagi bagian sini itu tampak belakang. Tadi saya belum buat. Kalau teman-teman udah buat ya tampak belakang, terus nama dosennya udah, terus nomor lembarnya berarti 4 ya, 4. Tugas minggu ketiga, terus di double klik, kita zoom out lagi. Yang ini udah nggak dipakai, jadi dihapus saja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kita dalamin sini, dalam sini ya. Terus kita buat ini ya, scale-nya. Kalau scale-nya nggak ada ya tinggal kita custom. Ini kebetulan saya sudah buat 1:60 kayaknya. Ini kita move terlebih dahulu. Seperti ini, terus di escape, ini di double klik. Itu ukuran 1:60 terus skalanya. Ya, terus double klik luarnya, terus Ctrl P, continue, single plot, review. Oh iya, ini belum saya buat monokrom ya. Monokrom terus preview. Nah, kayak gini. Jadinya nanti kayak gini. Kalau sudah tinggal kita escape lagi. Terus kita oke. Terus ketik aja 4 titik. 4 tambah 0. Terus kita save. Kayak gini. Nanti jadinya kayak gini ya teman-teman. Terus kita main lagi. Nah, cukup sekian kayak gitu. Caranya gitu semua. Terus saya akan menjelaskan yang bagian ini, potong melintangnya ini kan agak kecil-kecil. Saya berarti ini tulisannya kalau dikira kegedean sama gambarnya tinggal kita scale aja lebih kecil kayak gini atau berapa. Yang penting itu seragam sama ini kalian. Saya scale misalnya. Kan ini bisa diedit kita move. Juga kalau sudah kita buat scale-nya berapa 1:60 ini 2:1 paling kemudian 1:4 kurang 1:10 deh masih kurang 1:20 mungkin 1:15. Nah, nanti dibenerin sendiri ya 1:15 atau berapa. Nanti tinggal diketik aja. Di sini 1:berapa? 1:15. Terus caranya tinggal di Ctrl P seperti biasa. Nanti saya akan jelasin lagi yang bagian terus kalau yang ini juga sama, tinggal kita cari ini. Kayaknya sama sih 1:120 sama yang Dinah tadi. Terus namanya juga diganti. Nah seperti itu kan tadi ininya kayak gini skalanya. Terus kalau sudah semua tinggal kita ini ya gambarnya kan ini udah semua. Kayak gitu. Contohnya kayak gini, nanti kita jadiin jadi satu PDF. Caranya tinggal di
ini ya, di I Love PDF juga bisa sih. Yang penting kalian tahu kan caranya gabungin PDF ini 1, 2, 3, 4. Nanti kita ke ini aja, kasih tahu. Kita ke bagian ini I Love PDF, terus merger PDF, terus select ini saya buat gambar, terus kita blok semua. Kalau udah 17 ya, terus open. Nah ini nomor 1 set plan, 2 Dena, 3 ini disamping semua, terus merger PDF, terus tinggal download. Nah, kalau sudah kita buka, nah jadi nantinya kayak gini, terus kayak gini. Nah kayak gitu semua nih. Nanti ada 17 lembar. Setelah itu kita print out ukuran A3 ya kertasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.